Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sini saya akan membawakan tugas biologi mandiri dengan topik keterkaitan bidang biologi dengan fisika. Namun, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Alasyah Mahrani dengan NIM 240140123130066 dari Prodi Fisika kelas Biologi B. Saya akan membawakan topik yang mengkhusus pada bioakustik, integrasi biologi dan fisika dalam studi suara makhluk hidup. Pertama, apa itu bioakustik? Bioakustik adalah cabang yang mempelajari bagaimana makhluk hidup memproduksi, mengirimkan, dan menerima suara. Bioakustik menjadi bidang interdisipliner karena menggabungkan dua disiplin ilmu utama. Yang pertama itu ada biologi, yang fokus pada perilaku makhluk hidup dalam menggunakan suara untuk berkomunikasi, bernavigasi, dan bereaksi terhadap lingkungan. Yang kedua ada bidang ilmu fisika yang menganalisis karakteristik suara seperti gelombang, frekuensi, intensitas, dan pemantulan. Bioakustik penting untuk memahami berbagai proses kehidupan termasuk komunikasi antar spesies, adaptasi terhadap lingkungan, dan dampak polusi suara terhadap ekosistem. Studi ini juga memiliki peran besar dalam teknologi seperti sonar dan ultrasonografi medis. Selanjutnya ada bioakustik dalam biologi. Nah, di dunia biologi, suara digunakan oleh makhluk hidup untuk berbagai tujuan. Yang pertama itu komunikasi antar spesies, seperti pada burung menggunakan kicauan untuk menarik pasangan dan menjaga wilayah. Kemudian ada paus biru menghasilkan suara frekuensi rendah yang mampu merambat hingga ribuan kilometer di bawah laut untuk berkomunikasi dengan kawanan lainnya. Kemudian ada tujuan kedua yaitu ada navigasi dan ekolokasi. Ada kelelawar yang memancarkan suara ultrasonik untuk mengenali benda di sekitarnya melalui pantulan suara atau ekolokasi. Kemudian ada lumba-lumba yang menggunakan prinsip yang sama untuk memburu ikan di bawah laut, di bawah air. Kemudian ada respon terhadap lingkungan, itu hewan menggunakan suara untuk memperingatkan bahaya seperti ular yang mendesis, kemudian polusi udara akibat aktivitas manusia yang dapat mengganggu komunikasi dan navigasi hewan laut. Selanjutnya ada bioakustik dalam fisika. Nah, bioakustik dalam fisika memanfaatkan konsep-konsep fisika untuk memahami sifat suara. Itu ada gelombang suara. Suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium seperti udara, air, dan benda padat dengan kecepatan suara yang bervariasi sesuai mediumnya. Pada udara itu 343 meter per second, sedangkan pada air itu hampir atau mendekati sama dengan 1.500 meter per second. Nah, frekuensi dan panjang gelombangnya itu terdapat hubungan antar kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang yang dinyatakan pada rumus V itu adalah frekuensi dikali dengan lambda, dengan V adalah kecepatan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second, V adalah frekuensi dengan satuan hertz, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Kemudian ada prinsip ekolokasi, itu hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba yang memanfaatkan pemantulan gelombang suara untuk mendeteksi jarak dan lokasi objek. Ini ada efek Doppler yang merupakan perubahan frekuensi suara terjadi ketika sumber suara dan atau pendengar bergerak relatif satu sama lain. Contohnya itu pada perubahan sirine ambulans saat mendekat dan menjauh. Dan ada hubungan biologi dan fisika dalam bioakustik. Pertama itu ada navigasi menggunakan ekolokasi. Hewan seperti kelelawar manfaatkan prinsip fisika pemantulan suara untuk navigasi, sedangkan aspek biologinya itu bagaimana hewan tersebut memproses suara tersebut secara alami. Kemudian ada komunikasi antar hewan. Paus biru menggunakan frekuensi suara yang rendah dalam fisika memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dan merambat lebih jauh di air. Ini ada polusi udara. Nah, aktivitas manusia seperti kebisingan kapal laut menghasilkan suara intensitas tinggi dalam fisika
yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi hewan laut. Kemudian ada manfaat dari studi bioakustik. Yang pertama itu ada konservasi lingkungan. Bioakustik ini membantu memantau populasi hewan dengan cara merekam suara mereka, terutama untuk spesies langka. Jadi untuk membantu dalam memantau. Kemudian ada teknologi navigasi, itu ada prinsip ekolokasi yang diterapkan pada sonar kapal dan robot di bawah air. Ini bukan penerapan dari cara kemampuan dari kelelawar. Dan untuk medis itu ada ultrasonografi atau USG atau USG itu menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar tubuh bagian dalam. Ini ada ekologi, itu studi tentang polusi suara yang membantu mengidentifikasi dampak pada habitat hewan dan memperbaiki ekosistem. Contoh dari studi bioakustik itu ada dari burung kolibri, itu studi mengenai tentang frekuensi kepakan dari sayap kolibri yang memberikan wawasan tentang efisien energi yang digunakan selama terbang. Kemudian ada pada paus biru, itu penelitian yang menunjukkan bagaimana komunikasi paus biru yang terganggu oleh kebisingan kapal. Nah, ada dari kelelawar, itu penelitian ekolokasi kelelawar yang membantu pengembangan teknologi sensor navigasi untuk manusia. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan, itu bioakustik adalah ilmu yang menjembatani biologi dan fisika dalam mempelajari suara makhluk hidup. Nah, melalui prinsip fisika seperti gelombang suara dan ekolokasi, kita dapat memahami perilaku biologis hewan. Nah, studi bioakustik itu bermanfaat tidak hanya untuk ilmu pengetahuan, tapi juga untuk pelestarian lingkungan, pengembangan teknologi, dan aplikasi medis. Oke, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang dari penyampaian saya tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian.